Begini cara Alawi bin Tahir Al-Haddad mempertahankan nasab Ba'alawi. Tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kembali lagi dengan Santri Klik, kali ini kami akan mengunggah tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman. Alawi bin Tahir Al-Haddad lahir di Yaman 1884, ia tinggal di Johor, Malaysia. Ia banyak menulis sejarah masuknya Islam di Asia, termasuk sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ia wafat tahun 1962 di Malaysia. Dalam kitab Uqud Al-Almas, Alawi bin Tahir Al-Haddad berusaha mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Sekuat tenaga ia ingin menghancurkan kenyataan bahwa gelar yang dicatat oleh ulama nasab mulai abad ke-5 sampai abad ke-9, untuk Ahmad bin Isa, adalah Al-Abah dan Al-Nafat. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Gelar Al-Muhajir itu baru ada di abad ke-9 Hijriah dalam kitab Al-Burqah Al-Mushikoh karya Habib Ali bin Abu Bakar Al-Sakran. Gelar Al-Muhajir, yang berpindah, itu diberikan oleh Al-Sakran sebagai alibi bahwa benar Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman sesuai yang ia catat dan ia ijtihadi. Alawi Al-Haddad mengatakan, وحصل هذا البحث الضافي أن الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي لم يلقب بالأبح ولا بالنفاط كما جرى عليه الأقدمون. Kesimpulan pembahasan yang panjang ini, bahwa Imam Al-Muhajir, Ahmad bin Isa, bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi tidak diberi gelar dengan Al-Abah dan Al-Nafat, seperti yang telah dilakukan para ulama-ulama yang lebih dahulu. Footnote Uqud Al-Almas, 2/7. Pernyataan Alawi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa ulama-ulama nasab terdahulu menggelari Ahmad bin Isa dengan Al-Abah, sebagian lagi dengan Al-Nafat, sebagian lagi dengan keduanya. Lihat kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidillah W. 437h, halaman 176. Dalam kitab itu disebutkan bahwa gelar Ahmad bin Isa adalah Al-Nafat. Lihat pula kitab Al-Majdi karya Al-Umari W. 490h, halaman 337. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan Al-Nafat. Dalam kitab itu pula disebutkan kenapa Ahmad bin Isa bergelar Al-Nafat, yaitu karena ia menjual minyak tanah. Dua kitab ini cukup untuk disebutkan dalam rangka membantah tesis Alawi Al-Haddad bahwa Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Nafat dan Al-Abah. Karena dua kitab ini adalah termasuk yang tertua sebagai kitab yang menyebut Ahmad bin Isa dan keturunannya. Adanya riwayat lain yang menyebut bahwa gelar Al-Nafat itu untuk cucu Ahmad bin Isa, seperti riwayat dari kitab yang lebih muda dari keduanya, adalah hal lain yang dapat diuji validitas dan kekuatan kedua riwayat itu. Tetapi, seharusnya, Alawi Al-Haddad tidak boleh menafikan realitas riwayat yang terang benderang menyebut Al-Nafat dan Al-Abah tertulis di kitab, yang dapat dikatakan paling tua yaitu Tahzib Al-Ansab dan Al-Majdi. Justru, kenapa Alawi Al-Haddad sebagai sejarawan kekeh mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, padahal gelar Al-Muhajir ini tidak pernah disebut ulama-ulama dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya? Apakah yang demikian itu untuk misi besar upaya menyelamatkan tesis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Bahkan, di halaman 11, Alawi Al-Haddad menyebutkan dengan tegas bahwa Al-Ubaidillah dan Al-Umari tidak menyebutkan gelar Al-Nafat. Apakah ia sengaja berdusta, atau ia tidak mampu memahami bahasa Arab dengan benar? Kedua-duanya mungkin. Kemungkinan sengaja berdusta adalah untuk kasus kitab Tahzib Al-Ansab. Perhatikan ibaroh di bawah ini. Dan Ahmad bin Isa Al-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, diberi gelar Al-Nafat. Tahzib Al-Ansab H. 176.
Sudah jelas ibarah Al-Ubaidili bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Nafat. Kenapa Alawi Al-Hadad mengatakan bahwa Al-Ubaidili tidak menuliskannya? Apalagi yang pantas kita katakan untuk kasus semacam ini kecuali bahwa ia telah berdusta. Kemungkinan tidak faham ilmu bahasa Arab dan sengaja berbohong secara bersamaan adalah untuk kasus kitab Al-Majdi. Perhatikan ibarah kitab Al-Majdi berikut ini. النفاط له بقية ببغداد من الحسن أبي محمد الدلال على الدور ببغداد رأيته مات بأخره ببغداد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن العريضي. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan Al-Nafat, karena ia berdagang minyak nafat, sejenis minyak tanah. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri di Baghdad. Aku melihatnya. Al-Hasan wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia, Al-Hasan, anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi Al-Majdiha. 337. Sangat jelas sekali, Al-Umari menulis bahwa Ahmad yang berkunyah Abul Qasim itu bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan gelar Al-Nafat. Kenapa Alawi Al-Hadad mengatakan bahwa Al-Umari tidak mencatatnya bergelar Al-Nafat? Karena ia salah membalikan domir dan salah memahami siyakul kalam. Atau ia faham namun sengaja ia putar bailkan domir dan siyakul kalam demi untuk membela nasabnya. Perhatikan tulisan Alawi Al-Hadad, ibarahnya ada satu huruf yang dirubah dari kitab aslinya. Ia pula tambahkan, dalam kurung, dalam beberapa kalimat sehingga pengertiannya akan berbeda 180 derajat. وأحمد أبو القاسم الأبح المعروف بالنفاط لأنه كان يتجر النفط له بقية ببغداد بن الحسن أبي محمد الدلال على الدور ببغداد رأيته مات بأخره ببغداد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن العريضي. Perhatikan dalam kurung di atas. Perhatikan pula satu huruf dirubah oleh Al-Hadad, yaitu huruf yang terdapat dalam kalimat Minal Hasan, dirubah huruf mim-nya menjadi huruf ba menjadi bin Al-Hasan. Sebelum dirubah maka pengertiannya adalah bahwa Ahmad Abul Qasim Al-Abah adalah Ahmad bin Isa yang mempunyai keturunan dari Al-Hasan. Ketika huruf mim itu dirubah menjadi ba, maka maknanya bahwa Ahmad Al-Abah itu bukan Ahmad bin Isa tetapi Ahmad bin Al-Hasan, yaitu cucu keempat dari Ahmad bin Isa. Kesimpulan yang diinginkan oleh Alawi Al-Hadad adalah bahwa Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Abah atau Al-Nafat. Gelarnya hanya Al-Muhajir. Tulisan-tulisan ulama nasab di abad 5, 6, 7, 8, 9 diabaikan dan ditawil sesuai tradisi pencatatan Ba'alawi yang dimulai baru di abad ke-9 Hijriah. Usaha-usaha besar Alawi Al-Hadad, agar sejarah dan buku nasab masa lalu berjalan sesuai dengan tradisi Ba'alawi di abad ke-9 patut diacungi jempol. Usaha yang sama dilakukan oleh banyak penulis Ba'alawi. Bagaimana seorang Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, dengan susah payah mencari manuskrip-manuskrip sejarah Yaman. Ia dapatkan kitab-kitab tua banyak sekali. Lalu ia tahqiq dan cetak. Ia masukkan nama-nama Ba'alawi agar tertulis dalam sejarah. Manuskrip dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Ia ditambahi nama-nama Ba'alawi. Begitu pula Jamalulail yang menginterpolasi manuskrip kitab Abanaul Imam. Belum lagi manuskrip kitab Al-Jauhar Al-Syafaf yang baru ditulis tahun 1988. Buat apa manuskrip yang katanya dari tahun 855 Hijriah lalu di tahun 1410 Hijriah, bukannya dicetak malah ditulis ulang dengan tulisan tangan? Apa tujuannya? Zaman dulu memang tidak ada mesin ketik, komputer dan mesin tulis lainnya.
Maka kita mencari manuskrip yang ditulis di masa lalu yang belum ada mesin tulis agar lestari. Kalau hari ini, mengapa kita sibuk-sibuk menulis dengan tangan lagi manuskrip yang telah berumur ratusan tahun? Kecuali ada tujuan mau memasukkan sesuatu informasi yang baru yang tidak terdapat dalam manuskrip aslinya. Lalu akan ditulis oleh penyalin yang tidak amanah ini, bahwa manuskrip ini ditulis sesuai aslinya yang berangka tahun sekian. Padahal isinya telah ditambah di sana-sini. Lalu agar dustanya tidak terdeteksi, manuskrip asli yang satu-satunya itu dimusnahkan. Kemudian manuskripnya menjadi satu-satunya manuskrip yang jadi rujukan. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.